Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan sudah terkena energi amalanmu. Ya. Jadi ada 3 ciri-cirinya. Yang 2 kita yang merasakan. Yang 1 perubahan itu kita lihat pada diri mantan. Yang pertama, jadi ini kalau mantan memang sulit untuk bisa dilihat ya. Kan ada juga biarpun sudah berpisah tapi mantannya masih bisa dilihat setiap hari karena satu tempat kerja, karena satu tempat kuliah, karena bertetangga dan seterusnya. Kalau itu melihat perubahannya lebih mudah ya. Melihat mantan ini sudah terkena energi amalan kita, kalau kita bisa melihat dia, itu jauh lebih mudah. Nah, jadi yang 2 ini, saat memang mantan sulit untuk dilihat, apakah karena beda kota, apakah karena rumahnya jauh, ya. Sudah begitu dia memblokir pula media sosial dan nomor telepon kita. Tidak satu tempat kerja, tidak satu tempat kuliah, jadi susah untuk dilihat. Jadi yang 2 ini kita yang merasakan. Yang pertama ya, kita mengerjakan amalan atau amaliyah itu. Kita merasa mengerjakannya dengan ringan, tidak menjadi beban. Ya, kan ada tuh, amalannya sederhana, tidak butuh waktu lama, mengerjakannya bisa cepat, tapi orang mengerjakannya merasa seperti terbebani. Nah, itu kalau kita merasa seperti terbebani itu tandanya energi amalannya tidak sampai atau tidak bergerak kepada mantan atau malah berbalik kepada kita. Ini tidak, kita mengerjakannya dengan ringan begitu ya. Tidak menjadi beban. Nah, itu tanda yang paling penting. Itu menunjukkan bahwa energi amalan yang kita amalkan itu mengalir dari kita kepada mantan. Mengalir ya. Jadi mengalir itu seperti air yang mengalir. Air kan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kenapa amalan itu sering berbalik? Nah, karena mantan lebih tinggi dari kita. Lebih tinggi itu apa? Ya lebih tinggi, pertahanan batinnya itu lebih kuat daripada kita. Nah, kita lebih rendah. Ya, kita coba mengalirkannya, ya berbalik kepada kita. Ya, jadi orang mengalirkan air tuh ke tempat yang lebih tinggi itu kan butuh energi yang besar tuh. Kita harus pakai pompa air. Ya, dialirkan tuh bisa ke tempat yang lebih tinggi, tapi kalau mesin pompanya kita off-kan, ya airnya akan berbalik turun. Begitu ya. Nah, ini enggak, kita merasakannya lebih ringan ya. Pokoknya ringan. Ya, jadi tidak menjadi beban untuk kita. Nah, itu menunjukkan bahwa posisi energi batin kita lebih tinggi daripada mantan dan amalan itu bisa mengalir kepada dia. Ya, nah. Cirinya yang kedua, seiring waktu, keyakinan kita, amalan ini mustajab, artinya mantan akan balik kepada kita menjadi jodoh kita selamanya. Itu keyakinan kita terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Terus meningkat. Karena ada orang yang mengerjakan amalan itu dia merasa ragu. Ada, banyak mungkin. Tapi ini tidak.
keyakinan kita dari waktu ke waktu terus meningkat, dan itu juga diiringi dengan berbagai pertanda-pertanda, ya. Jadi berbagai hal yang menjadi tanda bahwa mantan ini akan balik. Kita mendapatkan misal mimpi-mimpi yang bagus, ya. Mimpinya mantan balik, mimpinya menikah dengan mantan. Dan mimpi itu tidak cuma terjadi 1-2 kali, tapi terjadi terus, begitu ya. Dan mimpi itu tidak kita kondisikan, ya. Karena ada kan orang yang mengkondisikan untuk bermimpi. Sebelum tidur dia berkhayal tentang mantannya. Ini enggak, kita tidak pernah berkhayal tentang mantan sebelum tidur, tapi mendapatkan mimpi-mimpi itu, ya. Atau tiba-tiba ada teman kita, ya, sahabat kita, telepon, aku beberapa hari ini mimpi, kata dia yang mimpi, melihat kamu menikah dengan mantan. Nah, itu keyakinan kita itu diiringi dengan tanda-tanda atau firasat-firasat yang datang dari semua arah, bahwa mantan akan kembali kepada kita lagi, bahwa amalan ini akan terwujud. Jadi keyakinan kita jadi meningkat. Dan keyakinan itu adalah kunci sekaligus tanda berhasilnya sebuah doa, mustajabnya sebuah doa, juga mustajabnya sebuah amalan. Jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, jadi berdoa dalam keadaan yakin doa terkabul. Mengerjakan amalan juga dalam keadaan yakin bahwa amalan ini terkabul. Ya, jadi itu adalah tanda sekaligus kunci keberhasilan atau mustajabnya sebuah doa atau sebuah amalan. Nah, yang ketiga tentu tandanya dari mantan. Nah, yang dua kan kita yang merasakan. Nah, yang ketiga dari mantan. Nah, tapi sebelum kita bahas tanda yang ketiga, sekali lagi ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, sebelum masuk ke yang ketiga, pertanyaannya mesti apa, Ustadz, yang bisa saya amalkan? Nah, nanti di link, di deskripsi saya cantumkan link ya, video yang saya buat juga hari ini, amalan untuk mempersatukan hati kita dan mantan selamanya, atau agar mantan tidak bisa lepas dari kita selamanya, agar pagi, sore, siang, malam dia selalu rindu kepada kita. Nah, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi, insya Allah ya. Semoga tidak lupa. Kadang-kadang saya sudah bilang begitu, pas videonya diposting saya lupa. Semoga tidak lupa ya. Oke. Nah, tandanya yang ketiga dari mantan tuh. Apa tandanya dari mantan? Terlihat ada perubahan. Nah, itu yang paling penting tuh. Kita sudah merasakan dua tanda itu, dan dari mantan ada perubahan. Kalau dia blokir media sosial kita, dia buka blokirnya, walaupun belum ada chatting WhatsApp misal sama sekali. Tapi ada perubahan. Ya.
Kalau tidak diblokir, biasanya kalau kita kirimi pesan tidak pernah dibaca. Sekarang dibaca. Walaupun belum dijawab atau tidak dijawab chatting WhatsApp kita tadi oleh dia, tapi sudah dibaca. Ya, kalau biasanya cuma dibaca, tidak dijawab chatting WhatsApp-nya, sekarang chatting WhatsApp kita dia jawab. Walaupun jawabnya dikit-dikit, ya. Atau dia mulai menghubungi kita duluan. Walaupun cuman sekedar tanya kabar, ya. Atau kita sedang berdiri tuh di depan rumah, kan orang seringnya punya halaman. Tiba-tiba dia lewat. Ya, walaupun tidak menyapa, walaupun tidak menegur, tapi lewat saja. Jadi ada perubahan. Ada tanda-tanda dia mulai mendekat kembali. Ya, nah itu tandanya bahwa mantan sudah terkena energi dari amalan kita. Sekarang yang paling penting, kalau sudah ada 3 tanda ini, semangat. Ya, semangat mengerjakan amalannya, teruskan begitu. Apapun amalan yang sudah kita kerjakan, ya. Atau misal kita dapat amalan dari channel yang lain atau dari guru yang lain, tidak apa-apa, kerjakan. Ya, kerjakan dengan semangat, dengan yakin, berdoa dengan semangat, dengan yakin. Termasuk juga lebih bagus tuh kalau kita mendapatkan amalan dengan ketemu langsung dengan guru kita. Itu lebih kuat tuh energinya. Nah, kerjakan terus, insya Allah, ya. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa kembali bersama mantan. Yang kemarin gagal menikah, semoga sekarang bisa meneruskan pernikahannya dengan mantan. Yang bercerai, semoga bisa rujuk kembali. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.